Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasara muwatinina nusantara khurratan wa istiqlalan min Hindia Belanda wa faddalahu bi aksara min salasimi'atin suhuba wa qabaila hudda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa ala alihi wa ashabihi dawit tuqa wal istihda. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Yai Ramdhani. Ini dulu waktu muda panggilannya Dhani, tuan rumah yang mengundang saya, yang undangannya tidak bisa saya tolak. Mas Kiai Eko, kenapa nggak bisa saya tolak? Karena sebetulnya ini sudah jadi rahasia umum, Bu. Rahasia umum itu namanya rahasia yang sudah terlanjur disia-siakan, jadi rahasia umum. Maka sebetulnya Kiai, saya takut kesini. Takut yang pertama karena saya lalu ketemu sama teman-teman ranting Limus Lunggar yang oleh PBNU sudah ditahbiskan jadi ranting terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kenapa saya takut? Karena ranting saya jadi aslinya saya kesini ini bener-bener tak niat ngaji. Harusnya bukan saya yang berdiri di sini. Harusnya Mas Kiai Eko, lalu saya menjadi pendengar yang baik. Tapi karena diperintah sama senior, kena pasal 1. Pasal 1 senior nggak pernah salah. Pasal 2 kalau senior sampai salah, bilang pasal 1. Karena itu saya diminta ke sini, ya sudah samina wa atau nggih, itu saja. Nah, ini kebetulan ada teman saya mondok ini, Mas Jainuddin. Ini sama-sama mondok dulu di Kudus, Bu. Pondoknya namanya Raudhatul Muta'allimin, tapi lebih dikenal dengan Pondok Jagalan. Beruntungnya beliau mondok pada saat pondok sudah jadi dibangun. Kalau zaman saya dulu, mondoknya alhamdulillah, kalau buang hajat harus nunggu setelah ngaji maghrib, setelah sholat isya, baru baris di sungai. Tapi alhamdulillah beliau ini bangunannya sudah bagus. Jadi alhamdulillah. Nah, ketakutan saya yang kedua, saya kesini ini, kalau tadi kan ketakutannya kan ngaji, ya kan. Ketakutan saya yang kedua,
Kata Mas Kiai Eko, sini ini daerahnya daerah Sunda. Padahal saya dari Jawa. Ini kalau tidak hati-hati jadi masalah. Karena begitu saya ke Jakarta pertama, sama teman saya Kang Ismail itu diceritani, Mas hati-hati. Kenapa? Saya pernah pertama kali datang ke Jakarta, lalu di terminal diketok-ketok sama ibu-ibu, diketok-ketok pintunya itu karena buang gajah, tok 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 tok, beda aktos nak, selalu sambil ngedumel di dalam, atau gimana meneja. Makanya saya hati-hati, saya khawatir salah bahasa saya di sini. Jadi mohon nanti kalau ada salah-salah kata orang tapi mohon dimaafkan Ibu. Jadi saya sudah minta maaf duluan. Insya Allah kalau agak salah-salah amin ya. Alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa diberikan nikmat iman, Islam, dan NU utamanya. Karena kalau nggak ada NU kita nggak bisa berlailatul istimewa malam ini, meskipun judulnya dikeren-kerenkan. Biasanya kan lailatul istimewa gitu saja, no? Tapi malam ini dikasih judul Tasyakuran Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan saya, Pak, sudah merdeka belum? Kok belum? Oh sudah jelas-jelas 81 kok belum? Lah yang jajah siapa? Loh, ada yang ngaku dan di rumah. Padahal tadi ada yang lebih ngaku lagi. Lah ketua MBCNU-nya itu harus selfie sebagai laporan. Lah gini kok ngaku merdeka? Ngaku ya? Sebetulnya sama. Mas Kiai itu juga sama. Baru jam 7 itu sudah di WhatsApp. Di mana? Wah, kalau ada WhatsApp pertanyaannya di mana itu kira-kira jawabannya gimana? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan gitu. Sama ibu-ibu ini dikasih tahu. Dijawab aja lagi di jalan. Ya Allah ya Karim, gara-gara HP Bu. Saya punya teman, kok ya non apa bahasa kebangetan. Ya, kebangetan. Dia janjian sama temennya. Temennya sudah nunggu di kafe. Tapi karena dia masih ngantuk, lalu dia hidupkan sepeda motor. Geng. Gimana bro? Di jalan. Sampai geng. Habis itu telepon ditutup, tidur lagi. Ya Allah, sementara yang nunggu sudah nyampe di tempatnya. Nah inilah Pak, saking merdekanya itu juga resiko. Gara-gara HP itu ada. Salah satu bukti kemerdekaan HP itu kan. Tapi ternyata membuat kita harus terpaksa berbohong. Padahal bapaknya baru aja dari kantor karena macet mampir ngopi. Di mana? Mampir ngopi Bu, macet. Coba pulang, siap. Sambil pakai emoticon tentara, siap. Ya sudah, akhirnya pulang. Begitu sampai pulang, suruh buru-buru ada apa toh Bu? Ada apa? Lihat itu apa? Yang disuruh lihat apa? Yang banyak. Ngaku. Itu buktinya belum belum dijemur. Terus piring juga masih berantakan. Terus itu anak masih main belum
dimandiin. Apalagi Bu? Alhamdulillah. Itu tandanya jenengan dikangeni. Kalau sudah nggak ada yang tanya begitu, wah itu malah bahaya. Benar. Kalau sudah nggak ada yang tanya begitu itu malah bahaya. Saya merasakan anak saya alhamdulillah tiga-tiganya sudah di pondok semua. Rumah sepi sekarang. Jadi kalau ada anaknya yang masih menunggu di rumah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu selamat merdeka dengan cara ya mengabdi untuk keluarga. Bu, Ibu sudah merdeka juga. Nggak berani jawab. Sudah merdeka belum? Separuh merdeka, separuh belum. Coba yang sudah merdeka sudah. Tanda merdekanya apa Bu? Diberi kebebasan untuk memilih keinginannya sendiri. Alhamdulillah. Diberi kebebasan untuk memilih keinginan sendiri. Berarti ini suaminya pacarnya. Asli. Oh asli itu. Berarti mantan pacar. Iya. Yang belum ngaku. Yang belum ngaku. Enggak ada yang berani ngaku. Saya khawatir orang lulus tunggal ini ketularan orang Jakarta. Karena kalau ibu-ibu di tempat saya soluan dikit, bukan di tempat saya soluan dikit, itu baru merasa merdeka kalau proklamator kalau proklamatornya sudah berbaris rapi. Gimana? Jadi sudah merdeka? Belum. Kenapa? Proklamatornya belum berbaris. Ya sudah. Jadi bapak-bapak harus bersyukur. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah merasa merdeka tanpa nunggu proklamator berbaris rapi di dalam. Alhamdulillah. Jangan sampai loh. Jangan sampai nanti seperti di tetangga saya itu. Dari mana Pak? Dari ngaji. Ngojah ngaji dapatnya apa coba? Itu. Yang penting itu cari duit katanya istrinya. Tapi kalau di Musunggal nggak ada istri yang begitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Beneran nggak ada kan? Nggak ada. Tapi alhamdulillah Bu, saya nggak dengar. Biasanya ada yang dari jauh itu tertutup. Nggak ada Pak. Nggak ada bedanya. Biasanya, tapi alhamdulillah itu bapak nggak ada. Berarti aman. Alhamdulillah. Karena takut gitu. Nah, saya kira juga karena enggak, sebetulnya bapak-bapak itu baik hati Bu. Makanya rela untuk di luar itu karena sebetulnya meskipun banyak nyamuk demi ibu-ibu di dalam. Nah, itu bukan takut, menghormati. Padahal memang niatnya biar bisa rokokan juga. Jadi ya gitulah Bu. Tapi kita husnudon saja Ibu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini karena judulnya itu tasyakuran, maka kita mesti juga benar-benar bersyukur. Nah, cara kita bersyukur apa? Meskipun tadi masih banyak yang belum merdeka, tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah merdeka saja itu sudah alhamdulillah. Ibu pernah lihat kemarin video-video di YouTube anak-anak di Gaza kehilangan ibunya. Pernah lihat? Ibu-ibu kehilangan anaknya. Ya Allah, anak lagi lucu-lucunya, imut-imutnya
lalu kena reruntuhan bangunan dan mati. Nah untuk berani, jadi merdeka tok itu sudah perlu disyukur. Enggak ada perang itu sudah perlu disyukur. Meskipun masih banyak kekurangan, masih namanya juga orang kalau belum dipatoki gitu, mesti tetap ada kekurangan. Oleh karena itu malam hari ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara yang pertama kita niati bersyukur kepada Allah bahwa bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan tidak dari hasil pemberian, tetapi dari hasil keringat sendiri melalui perjuangan panjang para pendahulu kita. Oleh karenanya mari kita berdiri Fatihah kepada para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Al-Fatihah. Jadi kalau rasa terima kasih itu minimal kita kirim Pak, meskipun minimal setahun sekali. Nah kenapa? Karena merasa merdekanya juga setahun sekali mas. Baru kalau ada kemarin, ibu-ibu tadi sudah diumum. Sudah itu? Sudah ada loh Pak? Ada. Sudah selesai? Dapat hadiah? Dapat door prize? Nah itu yang saya khawatirkan itu, ketemu ibu-ibu tadi sore sudah niter door prize kulkas, dapat yang dipasang. Jadi begitu begitu masuk ke ruangan ini, ngelihat wajah saya sudah kecut. Padahal sebetulnya bukan karena lihat wajah saya, karena di bawah kipas angin. Kenapa? Saya dapat kipas angin lagi. Padahal di rumah sudah ada 3. Saya ngincer kulkas tadi, tapi ternyata panitianya nggak menyediakan kulkas. Nah ya nggak ada Bu, nanti baru nunggu tahun baru, siapa tahu akan ada door prize lagi. Nah, syukur karena apapun yang kita miliki hari ini, satu kebebasan. Nah yang kedua, mengingat jasa para pahlawan itu dengan cara apa? Kalau orang alim dulu mengatakan dengan cara mengikuti ajarannya yang ada di dalam sejarah-sejarah para pahlawan. Makanya para kiai dulu bilang man warraqa mu'minan faka'an nama ahyahu wa man qara'aha faka'an nama zarahu. Barang siapa menulis sejarah tentang para pahlawan, maka sebetulnya dia sedang menghidupkan para pahlawan. Kenapa menghidupkan? Karena kalau setiap kali ada orang yang membaca sejarahnya itu, maka lalu tergerak hati. Minimal tadi itu dibacain Fatihah. Maka barang siapa waman qara'aha, dan barang siapa membaca sejarah, baka'an nama zaruh, maka seolah-olah dia sedang menziarahi para pahlawan. Ibu-ibu pernah ke Kalibata? Dewa. Pernah masuk ke Taman Makam Pahlawan? Oh, nengok siapa? Oh, nah ini kalau beliau ikut, kalau enggak, boleh. Sering. ya sudah.
sudah sampai Kalibata, sampai. Tapi yang nongkrong di kafe di depannya. Gak apa-apa Pak, santai. Yang penting Fatihahnya nyampe. Orang NU itu enak banget. Enaknya itu orang NU itu. Jadi kalau selesai masih sibuk bekerja, ada tetangganya yang meninggal, kemudian malam pertama tahlil tidak bisa ikut, itu enak sekali. Mohon maaf banget, saya masih di luar kota karena tugas belum selesai. Saya mohon berkenan kiranya berkirim Fatihah dari jauh, Al-Fatihah. Tapi emotikonnya tok yang Fatihah. Orangnya baca nggak kira-kira? Ayo Pak, baca ada Pak? Ada yang enggak, kebangetan kalau enggak. Sudah boleh ngirim doa dari jauh aja, hanya emotikon yang kirim. Ya kirim emotikon sambil baca Fatihah. Itu enaknya orang itu. Tuan rumahnya, iya Pak, terima kasih. Loh, kirim Fatihah dari jauh saja, itu tuan rumah masih terima kasih. Coba kalau jenengan tidak NU, kan terpaksa harus datang dan ikut mendoakan di tempat. Kenapa? Karena tidak ada lainnya. Loh kan itu. Jadi wajib dah. Karena jenengan ikut NU, maka kalaupun terpaksa tidak bisa datang, kirim. Jadi harus bersyukur menjadi warga WNA yang boleh. Apa saja, wah. Jadi termasuk, makanya kalau pas lagi pemilu itu, seringkali di kotak suara itu dihitung-hitung yang hadir 120%, Mas. Kenapa? Karena yang mati ikut diundang. Berarti ikut pemilu, ikut ilmunya tahlil. Karena yang mati-mati ikut diundang. Nah itu nanti Pak Kepala Desa, Pak Ibu, Pak RT yang tahu ilmunya. Yang ibu-ibu ngaji saja. Jadi bersyukur dengan niat, kemudian kita lahirkan dengan bacaan hamdalah, dan yang ketiga syukur bil jawar dengan anggota tubuh. Tapi dengan tadi itu komba itu niatnya apa? Niatnya apa? Nah niatnya dapat hadiah. Begitu nggak dapat, sudah capek, ya kan? Nggak dapat hadiah, ya kan? Pahalanya juga los. Kenapa? Karena tidak diniati, ya kan? Berbahagia karena kemerdekaan. Kalau diniati berbahagia, soal dapat hadiah nggak dapat hadiah, urusan belakang. Yang penting ikut lomba dan berbahagia. Wah itu loh, yang penting ikut berbahagia. Nah karena itu tadi ayat yang saya baca, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Jadi berbahagia itu karena apa? Pertama karena dapat fadl dari Allah. Fadl itu apa Mas? Fadl adalah kelebihan anugerah yang diberikan Allah. Jadi kalau ada kata-kata hada min fadli rabbi, itu kira-kira usahanya 30%, 70% apa kata Allah. Itu fadl. Ada upayanya? Ada. Nah, termasuk kemerdekaan, ada upayanya? Ada. Tapi jangan bilang bahwa kemerdekaan ini murni hasil perjuangan. Enggak. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pak, ada yang apa? Bu, ada yang hafal pembukaan Undang-Undang 45? Halo? Beneran kalau ada yang hafal, saya sudah halo? Wah, Mas
Bisa tak kasih maksudnya. Sampai akhirnya tidak mau. Terus ada berapa alinea itu? 4. Oke, yang hafal 3 alinea saja deh. Itu pendek-pendek di awal itu. Saya diskon itu. Sudah. Ada yang hafal? Wah, berat. Bertanya sama saya Google kamu. Jadi itu sama dengan dulu saya, Pak. Hafal Mas? Dulu saya tidak hafal Ustaz, sekarang lupa. Sama dulu tidak hafal, sekarang berarti sama. Ya, tetapi yang saya hafal yaitu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang didahulukan adalah rahmat Allah, karena sadar bahwa kalau nggak pakai rahmat Allah nggak jadi merdeka. Gimana logikanya bambu runcing bisa kalahkan pistol? Kecuali pistolnya bapak. Bambu runcing bisa ngalahin pistol. Wah itu kalau orang-orang dulu, ya Allah, saya nggak tahu kalau beliau ini mungkin kesaktiannya tadi bahasa-bahasa yang di depan itu kira-kira masih sakti nggak? Sakti nggak itu? Dulu saya sempat waktu muda itu sama kakak-kakak kelas Mas Zainuddin ini, itu ada ajian walang sungsang. Sun anak ajiku walang sungsang. Ya kan? Pakai apa? Pakai bahasa Jawa. Otot kawan walung besi kulit tembokro. Oh. Ya kan? Mencorot tanpa sedang mimpi tanpa terakhir ditambahi jajan tanpa bayar. Nah itu kalau sampai nakal. Tapi itu ilmu dulu, beneran. Tapi orang dulu begitu saya ikut ikutan Pak, sudah puasa 7 hari. Habis itu ngambil silat, saya gini kan, lu kok masih cerdas? Berarti gagal. Kenapa? Gimana nggak gagal? Orang puasanya juga puasa dengan perutnya doang, ya kan? Matanya masuk kemana? Tapi namanya anak muda. Bapak-bapak pernah muda kan? Saya yakin sama ini. Maka kemudian fardul Allah yang didahulukan. Ini sama persis dengan perang Badar. Enggak masuk akal satu orang lawan orang 10. Tapi bisa menang. Mohon maaf, satu orang lawan 100. Tapi kok bisa menang? Dari mana judul? Maka adalah fadl dari Allah. Nah itu kalau orang itu diajari berterima kasihlah kepada fadl Allah. Kenapa? Karena usaha kita cukup kita nilai maksimal 30%. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, ini sama ilmunya orang ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau kerja memang diniati kerja, iya. Tapi begitu dikerjakan, lalu faida azamta fatawakkal Allah. Ya Allah, saya sudah kerja mati-matian ya Allah. Maksudnya mati-matian itu tidak berat Pak. Jadi tapi sudah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jam 3 pagi berangkat, jam 2 pagi baru sampai rumah. Besok jam 4 berangkat lagi, besoknya lagi jam 3 sampai rumah. Loh kok cuma 1 jam? Iya Mas, justru karena 1 jam itulah berindil anaknya banyak.
Karena cuma di rumah satu, alhamdulillah. Tapi enggak. Di Linus Tunggal saya sudah enggak dengar ada orang anaknya lebih dari 7. Enggak ada. Enggak ada, Bu. Jadi berapa putranya? 4. Oh, itu sudah bonus. Karena mestinya cukup 2 saja. Kakak Pak. Oh, itu masih ingat Pak. Iya. Dulu orang kan sudah anaknya 2 kakak. Terus ikut KB. Udah kuat bayar Pak. Ya sudah, akhirnya istrinya disuruh pakai KB Dingklek. Orang Jawa bilang. Tahu KB Dingklek itu? Enggak tahu. Cuma orang Jawa aja Pak. Makanya nggak ada yang ketawa, Masya Allah. Karena nggak ngerti. Tahu KB Dingklek? KB Dingklek itu karena istrinya tinggi, suaminya agak rendah. Maka pakai Dingklek ini. Itu. Giliran sudah mau keluar ditekan gitu. Maka keluarnya di luar. Namanya KB. KB itu adanya di Jawa. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Berarti ngarang lah. Ya sudah. Kok konangan ternyata ada orang Jawa juga di sini. Katanya nggak ada katanya. Orang saya dicintai sama tetangga saya kemarin ada. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting syukur alhamdulillah. Jadi 4 itu sudah lebih dari standarnya. Maka harus disyukuri. Karena itu fadl dari Allah. Lebih loh. Kiai-kiai dulu ngajari kita itu untuk bersyukur itu banyak sekali caranya. Anak 4 alhamdulillah. Lalu karena bandingannya tuh lihat tetangga itu sudah nikah 10 tahun tidak punya anak. Maka yang dia hafalkan lagunya Roma Irama 10 tahun sudah kita berumah tangga. Oh, jelas ini Pak. Ternyata jenengan tinggal kerja di rumah karaoke kerja. Saya tes 1 lagu aja hafal semua. Ini kalau saya tes 1 lagu lagi geblak semua. Karena ternyata ibu hafal semua. Masya Allah. Tapi tetap alhamdulillah. Hanya itu hiburannya ibu-ibu Pak. Karena kalau nggak ada lagunya Ramadan, nggak ada hiburan suntuk. Kenapa? Karena begitu bapak kerja, ibu itu sudah mencuci, nyetrika, masak, ngantar sekolah anak, jemput anak, apa lagi? Nyapu, ngepel, apa lagi? Sudah begitu nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena nggak ada bayarannya. Maka bapak harus bersyukur. Ada yang muda-muda nggak sih di sini? Ada yang belum nikah? Nggak, saya khawatir kalau cerita begini dia takut menikah. Nggak, aman Mas, aman. Kenapa? Nikah kata kiai saya cukup dipertimbangkan 50%. Selebihnya istiqoroh baik bablas. Ini juru pakai istiqoroh nggak? Pakai. Yang pakai cuma 1 Pak. Yang lain nekat. Yang lain nekat saja alhamdulillah jadi 4. Belum modal nekat kan jadi 4. Apalagi modal niat jadi 2 kali lipat. Nah, maka karena itu, karena satu-satunya izin Allah untuk falyafrahu, kita boleh bergembira dia. Itu karena ketika kita sadar bahwa yang kita gembira itu adalah karena fadl dari Allah. Itu nikmatnya orang Islam. Asal ada lambaran niat kita bersyukur karena fadl Allah, maka kita boleh bergembira. Iya. Wah, jadi enaknya jadi orang Islam itu begitu.
Apa saja, wah, happy lah pokoknya. Makanya itu, kiai-kiai kita itu kalau ditanya sama panitia 17-an, kiai, saya mau bikin lomba kiai. Lomba apa? Balap karung. Boleh kiai? Boleh. Yang penting happy. Lomba apa lagi? Makan kerupuk. Boleh kiai? Boleh. Padahal kadang-kadang saya melihat, ya Allah, itu orang kok dikerjai kayak nggak pernah makan kerupuk. Dalam hati. Karena kalau diungkapkan, saya dimarahi orang sekampung. Oh, kalau meskipun dia sengsara tapi kan tertawa bahagia. Itu buktinya bahwa dia bahagia. Pak Kiai, kalau lomba mancing boleh? Boleh. Asal jangan mancing masalah. Nah, ya, namanya juga kalau hobi kan bahaya. Nggak usah dipancing aja kalau masalah, suka datang sendiri, betul nggak? Betul. Padahal niatnya silaturahmi ke tetangga, baru masuk kok ya delalah gitu. Tetangganya baru habis beli kursi, pulang jadi masalah nggak? Enggak. Alhamdulillah. Catat Pak. Kalau besok, kalau nanti pulang dari pengajian sini, saya sebetulnya sudah lupa kalau kursi kita rusak. Gara-gara diingatkan oleh ustaznya tadi, saya baru ingat kalau ternyata kursi saya rusak. Jadi besok tolong beli kursi. Jadi tolong jangan didengerin. Karena ibu-ibu tadi sudah lupa. Nah, itulah karena kita bersyukur. Kenapa? Indonesia ini Bu, ya Allah. Makanya tadi di pembukaan saya bilang, Indonesia ini diberi karunia Allah lebih dari 300 suku, tetapi rukun, damai. Meskipun tadi yang satu bilang atos, yang satu salah paham dengan atos, tetap damai. Itu Indonesia. Alhamdulillah. Jangan sampai karena salah paham jadi tengkar. Itulah alhamdulillahnya Indonesia. Maka meskipun sekarang sudah 200 juta lebih, tapi rumah iramanya tetap 185 juta penduduk Indonesia. Loh, lengkap ini ya Allah, ternyata orang lulus tunggal ini ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti saya kesini tadi yang awalnya takut Mas Kiai kok. Saya insya Allah jadi senang ketemu ibu-ibu. Semoga ini menjadi awal silaturahmi yang baik. Amin. Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, kewajiban kita berikutnya sekarang karena sudah merdeka, maka kalaupun tidak harus ke Kalibata, ya kan? Terus gimana? Tidak usah jauh-jauh, karena ada juga pahlawan dan pahlawannya tidak pakai tanda jasa. Kalau di Kalibata, alhamdulillah, karena lalu ada tanda bintangnya. Keluarganya kalau masih ada, masih dapat santunan dari negara. Ada pahlawan yang tidak punya tanda jasa, namanya guru. Nah, berarti ada yang guru ini. Jawabnya paling kencang. Ada yang guru TPK, TPG. Yang di sini ada. Ya Allah Pak, saya dulu pernah jadi dosen, tapi dosen swasta. Itu kata Mas Eko, dosen itu singkatan. Bukunya satu kardus itu, tapi bayarannya 1 sen. Betul begitu. Jangan buka kardus. Enggak buka, cuma nyotokkan saja. Ternyata bapak-bapak
sama. Ya Allah, saya kalau lihat Ustadz saya, ya Allah, Ustadz rumahnya di mana? Di sana. Jauh sekali, 5 kilo. Itu kalau naik sepeda itu kriyet gitu. Gara-gara apa? Nggak nemu oli. Nah itu. Wah, makanya dulu sampai saya ingat kalau lagunya Manfal itu ada namanya Umat Bakri. Ada apa? Umat Bakri. Pegawai negeri. Untung masih pegawai negeri. Lain tadi swasta. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini penghormatan kita kepada guru, saya semakin kesini semakin sedih. Melihat banyak berita guru diadukan oleh orang tua santrinya ke polisi gara-gara mendidik anak didik. Perasaan dulu waktu kecil saya, guru saya yang ngaji Al-Quran itu belum mulai itu sudah bawa jadi gitu. Di sini juga begitu. Iya kuding. Iya kuding, Banuding begitu kan? Itu Banuding loh Pak. Bukan buat ya tapi kalau anaknya kok ya kebangetan mah berat. Ya kan? Kan berat. Nah, untungnya sekarang di sini nggak ada. Kenapa? Kalau orang dulu kan masih ada alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, dulu. Sekarang memang ada begitu. Kan ada. Alhamdulillah sudah makin modern. Kalau saya khawatir kalau masih pakai metode lama, itu kalau santrinya nakal belajarnya begini, mim fathah, ta fathah, mim dhamma. Loh kan bahaya. Gurunya dikata-katai. Ya mana gurunya? Itu saya yakin di sini tidak ada. Karena itu teman-teman saya dulu waktu tidak yang nakal-nakal mereka. Jadi guru kalau pahlawan. Tapi tidak usah juga nunggu pahlawan. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Musa. Ini banyak cerita di Quran itu tentang Nabi Musa. Saya sampai membayangkan Nabi Musa ini kenapa ya? Jadi banyak cerita. Apakah karena saking saktinya atau karena umatnya yang saking kurang ajar? Walaqad atayna Musa bi ayatina an adhib qaumaka minadh dhulumati ila nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Nah, itu ada acaranya, ada. Makanya kalau hari ini kita memperingati 17 Agustus, ada dasarnya, ada. Karena di dalam ayat itu, wahai Musa, saya perintahkan kepadamu, bawalah umatmu dari kegelapan menuju terang bulan. Minadh dhulumati ilan nur. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka atas hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Hari-hari Allah adalah hari-hari di mana Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan fadlnya kepada umat manusia. Makanya sekarang banyak bapak-bapak di sini masih selamatan kalau ada Asyura. Masih. Kenapa memperingati Asyura? Karena ada peristiwa. Jadi yang disebut ayyamillah adalah peristiwa-peristiwa di mana Allah menurunkan fadlnya dan rahmatnya. Makanya kalau kita ini enak.
dalam rangka memperingati perang Badar, maka ulama NU menciptakan sholawat Badar. Meskipun saya tidak yakin di antara yang ada di sini ini sudah pernah sampai di lapangan Badar. Ada. Moga-moga yang hadir malam ini diberi kesempatan oleh Allah bisa ziarah makam Madinah, bisa berziarah ke para pahlawan Badar di padang Badar. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Tapi jangan hanya amin tok Bu, bisa dikencengi baca selawatnya. Ya Allah, saya ingin haji. Terus saya sudah mengumpulkan setiap hari berapapun yang saya punya. Kata jenengan yang penting dipanggil sama Nabi Ibrahim. Nah, kalau dipanggil berarti karena fadl Allah. Saya alhamdulillah beberapa kali ke sana itu sebagian besar gratis. Alhamdulillah. Beberapa kali. Sehingga saya baru bayar itu terakhir karena ngajak anak-anak sama istri. Gak enak kalau ngajak anak istri masih minta juga dibayarin orang. Nanti dibilang kebangetan sampean mas. Orang ngajak istri aja minta dibayarin orang. Selebihnya alhamdulillah dibayarin orang. Jadi percayalah, mulai besok pagi subuh ya kan, dibaca sholawat untuk haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassiruna wa tusahhiruna biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuwassir wa tusahhiluna biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuwassiruna wa tusahhiluna biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ya, ingat mas, yang tengah tok, yang mana tadi? Yang biha. Oh, biha yang tok yang diingat sambil membayangkan yang lain. Ya itulah kalau bapak-bapak. Ibu-ibu ingat? Ternyata sama saja. Ini alhamdulillah saya dapat dari kiai saya dulu di Jawa Timur, beliau sekarang sudah meninggal, makanya saya berani ngasih ini. Kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Maka atas rasa syukur kita pada malam hari ini, semoga kita dimudahkan jalan menuju makam Madinah. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya nitip. Kita ini yang ada di sini saya lihat rata-rata sudah di atas 30 tahun. Rata-rata. Oh Mas Kiai kok saja baru 35. Dibalik. Gitu Mas? Baru 35 kan? Yang bilang dibalik bukan saya. Iya, semua yang ada di sini baru saya lihat itu wajah-wajahnya baru 35. Amin. Nah,
karena kalau suka dia itu insya Allah wajahnya bisa kelihatan lebih Mudah. nah karena itu maka yang kita sudah alhamdulillah. Kenapa? Sudah lumayan kita ini menikmati kemerdekaan itu. Maka tinggal bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita mengisi kemerdekaan di masa-masa yang datang. Sementara Rasul berpesan kepada kita, "Atibu auladakum fa innahum wulidu li zamanihim la li zamanikum." Hai warga lulus tunggal, kata Rasulullah. Wah, mana Ustaz? Zaman Rasulullah belum ada lulus tunggal. Tidak apa-apa. Kalau sering baca berjanji, sering baca tiba, sering selawatan, insya Allah Rasul nyampe di sini. Percaya apa enggak? Percaya. Nah, wahai wargaku lulus tunggal, didiklah anak-anak kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka wulidu li zamanihim. Mereka dilahirkan untuk menjalani kehidupan di era mereka, di zaman mereka. La li zamanikum, bukan di zaman-zaman kalian. Nah, kalau dengan dulu masih bisa main tanpa HP. Kenapa? Ada mau bermain HP. Terus dengan mainnya masih ngaji belum? Di Jawa itu ada jimbang. Di sini ada nggak? Apa namanya? Ngamuk. Hah? Ngamuk. Yang batu ditendang itu. Kok ampuh batu itu? Nah, pokoknya itu tuh. Kalau hari ini kita ceritakan ke anak kita, sampean kuno. Sekarang mah mainnya begitu. Jadi tiba-tiba yuk apa? Alasannya pintar kalau anak saya itu. Apa? Ya yuk ke toko buku yuk. Ayo, saya senang. Saya senang karena dia mau baca buku. Begitu nyampe ke media, yang dilihat bukan bukunya. Apa? Bukan. Dia mampir ke Lego. Tahu Lego bu? Ya Allah, kata saya. Padahal Lego satu kardus itu kalau dibuat beli buku bisa dapat 10 harganya. Tapi kalau begitu bilang ya, kan sudah beli buku ya. Dia beli bukunya kecil gitu. Terus beli logo ya. Itu zaman sekarang. Kalau anak-anak kalau kemudian dikasih apa namanya? Bukan, dikasih kreweng. Kalau Jawa itu kreweng. Di sini apa namanya? Itu yang buat main begini-begini itu kan ada krewengnya ya? Ya itu sudah. Nah, main ini. Itu mainan apa ya? Ya sudah, ayo main sama yang begini. 50 ya katanya. Terus besok pokoknya kalau nggak dibelikan HP, saya tidak mau sekolah. Itu di tempat saya. Kalau di sini Sama ada. saya alhamdulillah ibu-ibu jujur kali ini Pak. Dari tadi di sini nggak ada kan? Ada. Ternyata di sini nggak ada bedanya. Nah itu tugas kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ya, mainannya kita nggak paham. Betul? Mainannya kita nggak paham. Dek, itu main apa sih? Ayam mah. Wah itu mulai tahu belum? Kalau generasi kita, padahal Bapak Ibu sekalian, ini lalu caranya, kalau dulu cara kita karena ustaznya jelas, muridnya jelas, maka ketika kita belajar akhlakul ibadah jelas ukurannya. Nah, kalau mau ilmunya manfaat, hormati gurunya.
Karena dengan menghormati guru maka ilmu akan berkah. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, anak-anak belajarnya kepada siapa? Kepada siapa Bu? Mbah Google namanya. Saya sampai pengen ketemu orangnya. Saya pakai hai kadang-kadang. Itulah terjadi Mbah Google. Karena saya bayangin ini siapa sebetulnya kok bisa begitu. Sementara yang dipelajari anak-anak kadang-kadang kita nggak tahu. Sering-sering anak-anak ini kalau main HP itu udah di dalam kamar pintunya dikunci. Kita nggak tahu di dalam ngapain. Di dalam ngapain? Ya Allah, main HP. Nah, makanya kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Kita diberikan kekuatan untuk mampu mendidiknya dengan baik, menjadi anak-anak waladan soleh solehah. Amin Allahumma. Amin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita berdoa karena kalau secara akal kita tidak mampu. Anak-anak kita berapa jam sehari kumpul sama kita? Berapa jam? Anak-anak kita kumpul sama kita itu sehari berapa jam? Paling banter itu kalau anaknya sudah SD, kalau sama kita bermain paling 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena maghrib bapaknya baru datang. Lalu nanti habis sisa dia sudah main, datang itu. Nah itu kalau bagaimana cara mendidik kita, maka secara akal tidak ketemu akal kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan yang benar dan menjadikannya soleh. Karena itu mari kita berusaha yang baik. Tetap saatnya anak, saatnya ngaji. Saatnya sekolah, saatnya main. Karena namanya juga anak, tetap harus main. Sambil lalu namanya orang tua tetap. Jadi kalau anaknya sedang tidur, pulas, kita datangi. Ya Allah, bukakanlah hati. Allahumma nawwir quluba aulatina. Ya Allah, bukakanlah hati anak-anak saya. Jadikanlah mereka anak yang soleh-solehah, mudah menerima ajaran-Mu ya Allah. Ya, mudah menerima hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk mereka agar mampu belajar dengan baik dan menjalani kehidupannya dengan baik. Sambil dibacakan alam nasrah lalu 7 kali ditiupkan ke kening. Ditiupkan kemana Bu? Kepada anak. Kita doa, karena kalau nggak doa kita nggak bisa jamin anak kita akan jadi yang soleh. Sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya Bapak-Bapak ada lagi yang harus dibacakan ke ibu-ibu, tapi saya nggak mau menyampaikan di sini. Khawatir didengarkan dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Malam ini dengan bertasakur ini, semoga yang saya minta satu pesan saya, mendidik generasi kita untuk mempersiapkan Indonesia emas menuju 2045. Indonesia emas, anak-anak kita nantinya menjadi para pelaku sejarah di Indonesia emas. Sehingga kita berdoa semoga seluruh generasi Indonesia menjelang dan sampai nantinya menuju 2045 Indonesia emas diberikan generasi yang cerdas,
diberikan generasi yang soleh solehah, diberikan generasi yang mampu mengangkat derajat orang tuanya, mampu mengangkat martabat bangsanya, mampu membangun dan mengembangkan Indonesia menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa di dunia. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi khairul lana wa li jami'il muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu doa